pada jamku berdoa. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam ini kita merasakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita terima sepanjang aktivitas perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dan pada malam ini kita bersyukur karena kita memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah malam permintaan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu malam ini. Berikan kami kesanggupan untuk memahami akan pekabaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Engkau selalu menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam permintaan doa ini adalah kelemah lembutan yang sungguh. Matius 11 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan Musa, Daud, juga Paulus menjadi contoh bagi orang Kristen. Tetapi kehidupan Yesus contoh kehidupan yang sempurna. Kehidupan Kristus merupakan contoh paling sempurna yang dapat kita temui di setiap bagian Alkitab. Kita melihatnya dari reaksi Yesus terhadap orang lain, khususnya saat ia dianiaya, diejek, dan dicemooh. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus tidak menggunakan kealahannya untuk membalas yang mengolok-olok ketika ia hampir mati di atas kayu salib. Ia rela mati meskipun bagi mereka yang memperlakukan dia dengan kejam. Kelemah lembutannya terlihat dalam hubungan dengan orang lain, tetapi lebih jelas lagi dalam kepatuhan terhadap Bapanya. Saat ia berhadapan langsung dengan krisis terakhir di Taman Getsemani, ia berdoa 3 kali agar ia tetap patuh terhadap kehendak Bapanya. Walaupun ia seorang anak manusia yang tidak pernah takut dan memiliki tabiat yang kuat, ia tetap patuh pada Allah. Kelemah lembutannya nyata dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat istimewa yang dapat menolong untuk mengerti kelemah lembutan Yesus adalah Filipi 2 ayat 5-8. "Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat-ayat di atas memberi contoh, mengajak kita agar dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus adalah Allah. Ia hidup di dunia bukan sebagai raja yang menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang mempunyai misi untuk melayani. Saudaraku, inilah kehidupan Kristen. Tuhan ingin membebaskan kita dari kesombongan hingga kita menjadi hamba yang melayani Dia juga sesama. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya malam ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dengan nasihat firman-Mu pada malam ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus,
sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus mengambil contoh teladan Yesus Kristus yang adalah kelemah lembutan yang sesungguhnya, yang kami harus praktekkan, kami harus ambil untuk menjadi karakter di dalam kehidupan kami di atas dunia. Oleh karena hanya dengan kelemah lembutan kami memiliki kuasa dan kekuatan yang besar untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati lindungi kami sepanjang hari-hari ke depan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.